Malaysia pandai mengemas, gitu ya. Menjadi histori, menjadi buku, gitu ya. Menjadi program-program tertentu yang mereka bangga terhadap kepemilikan mereka, gitu ya. Harusnya Indonesia pun bangga karena kita nih unik sebenarnya. Kak, kita orang nak tanya nih, sekarang kan isu dia yang lagi hangat kat daerah Tanjung Pinang, Batam dan sekitarnya nih tentang rempang. Ada apa sebenarnya Kak dalam rempang tuh? Ada senyawa ke, ada batuan ke, mineral ke, atau ada apa yang bisa diolah Kak rempang sana? Kisru betul sampai orang tak rela melepaskan rempang nih ke tangan yang salah kepada investor-investor dari luar negara. Negeri. Ada apa sebenarnya Kak rempang nih? Baik Mbak Yu yang asli. Ini pertanyaan yang bagus tapi sulit dijawab. Nah, terpaksa lah pula nih saya ini namanya jawab, gitu ya. Sebenarnya begitu ya. Nih masyarakat Rempang dan Galang nih, tolong pertahankan korang punya tanah dan hazanahnya, begitu ya. Kenapa? Pertama Mbak Yu, geomorfologi Rempang itu luar biasa. Geomorfologi itu apa pula? Geomorfologi itu bentuk lahannya kan. Karena ada pulau-pulau yang bentuk dia macam terumbu, gitu ya. Kita bisa jumpa nih hanya di beberapa tempat saja, gitu ya. Rempang nih banyak koral-koral dia, terumbu karang dia. Geomorfologi dia luar biasa. Coba terbangkan drone situ Mbak Yu. Boleh jadi kawasan resort, gitu ya. Lumayan, gitu ya. Banyaklah apa namanya peluang untuk kita berbisnis sebenarnya ya, untuk dalam untuk untuk orang-orang tempatan. Betul. Tempatan dan luar negara. Orang luar negara pun suka tinggal di resort-resort terumbu nih. Makanya itulah investor tertarik betul dengan Rempang tuh kan. Iya, tapi yang lagi diricuhkan nih kalau tak salah kami ada bahan untuk membuat kaca. Betul tuh beda. Kalau kami nonton anime dekat Sengoku tuh, dia tuh bikin kaca nih dari pasir dan kulit kerang. Baik tuh. Beda nih pun sebenarnya geologis juga. Korang semua. Korang jangan katakan aku ibu-ibu, aku ibu ada ilmu juga nih. Di dalam di dalam silika. Maksudnya sebenarnya geologis juga. Tak nak ngaku aja. Jadi di Rempang nih, korang tengok sepanjang dia punya pesisir, gitu ya. Semua kan warnanya putih. Apa tuh yang putih, gitu ya? Itu kan pasir. Tapi di dalam pasir ingat, ada benda yang paling berharga, paling valuable. Apa tuh? Silika. Nah, silika ini boleh diolah gitu ya, menjadi mineral yang punya nilai ekonomi tadi. Bisa menjadi kaca, gitu ya. Sabun. Bahkan bisa menjadi apa? Microchips. Zaman sekarang kan ada microchips kan? Itulah paling mahal. Cuan-cuan. Itu menghasilkan cuan luar biasa. Jadi mineral-mineral yang sangat valuable nih, punya nilai ekonomi ini, gitu ya. Tidak hanya untuk jadi kaca, gitu ya. Sekarang microchips, gitu ya. Jadi apa? Alat-alat elektronik, gitu ya. Kita kan sekarang gadget semua menggunakan silika. Betul. Gitu ya. Tolong, gitu ya. Negara kita ini memang sebenarnya kaya. Kalau nak kita expose semuanya, gitu ya. Malahan orang luar yang tahu. Kenapa? Karena sudah ada namanya teknologi itu ARGIS. Menggunakan sistem geografi, informasi geografi, gitu ya. Jadi pakai aja lah citra satelit itu, bahkan mereka petakan, sudah tahu berapa cadangan silika nih, udah tahu, gitu ya. Tak perlu datang sini. Jadi sekarang bahkan ada AI, gitu ya. AI ini boleh men-scanning cepat, gitu ya, memetakan secara cepat itu apa saja yang kira-kira hasil yang ada di sana yang boleh Jadi Indonesia, saya harap ini tuh tidak hanya isu tentang geologi, gitu ya, juga tentang isu politik, gitu ya, tentang isu lahan dan batas, gitu ya. Saya harap sekali pemerintah bijaksana, gitu ya. Kenapa yang ada di Rempang dan Galang sebenarnya itu, gitu ya, orang asli Batam, gitu ya, yang memang dari orang laut yang mereka tinggal di perbatasan itu, persisir. Gitu ya. Memang suku asli lah. Suku asli di Batam. Yang ada di Batam nih kebanyakan adalah pendatang saja. Kenapa? Karena kan industri di Batam nih, gitu. Jadi tolonglah hargai penduduk tempatan sebenarnya, gitu ya. Isu politik. Kemudian pertahankanlah tanah kita yang kaya dengan banyak hazanah geologi, sumber daya alam ini, gitu ya. Landscape-nya pun bagus, geomorfologinya bagus. Kenapa tak kita sendiri yang olah, kita sendiri yang menikmati? Padahal penelitian dari Indonesia bagus-bagus. Manusianya, sumber daya manusianya pun pintar-pintar. Alam pun kaya. Sumber daya alam, sumber daya manusia semuanya sudah ada gitu. Kurangnya satu nih Mbak Yu. Apa? Support. Tolong support dari pemerintah setempat. Betul. Gitu ya. Supaya kita nih terpacu, gitu ya. Bangga terhadap Indonesia, bangga terhadap Rempang dan Galang, gitu ya. Kenapa Malaysia itu baju sebenarnya,
sebenarnya gitu ya, Indonesia yang paling kaya gitu ya. Malaysia pandai mengemas gitu ya. Menjadi histori, menjadi buku gitu ya, menjadi program-program tertentu yang mereka bangga terhadap kepemilikan mereka gitu ya. Harusnya Indonesia pun bangga karena kita nih unik sebenarnya gitu ya. Banyak suku bangsa yang mungkin berbeda dari orang lain ya, dari negara-negara lain. Jadi perlu juga sebenarnya pemuda-pemuda di Batam, Rempang, Galang dan sekitarnya gitu ya, di Kepri nih. Banggalah kalian tinggal di Kepri, menjadi anak Kepri gitu ya. Punya inisiatif yang tinggi harusnya. Kenapa? Masih banyak hidden gems di Kepri nih yang belum diterokai gitu ya. Tidak hanya segi geologi, arkeologinya juga gitu ya. Sejarawannya juga, informasi teknologinya juga gitu ya. Marine geologinya juga masih banyak beda. Jadi orang-orang yang baru nak tamat sekolah SMA nih, nak pergi mencari ilmu, ambillah yang kira-kira mensupport kekayaan ataupun hazanah kearifan lokal yang berada di Riau dan Kepulauan Riau ini begitu. Tadi sepanjang perkuliahan S1, S2 kan di Malaysia kan. Kenapa tuh kalau pas mahasiswa Malaysia, Indonesia ya khususnya, kalau udah lulus S1 dan S2 kan rata-rata pasti ada peluang untuk bekerja kan setelah lulus. Apakah pemerintah Malaysia ada nawarin pekerjaan nggak ke student-studentnya yang udah lulus waktu di Malaysia? Nah, jadi waktu itu di zaman 2011 saya tamat gitu. Ada gitu yang datang seperti agensi pemerintahan gitu, datang buat interview gitu, siapa yang mau kerja daftar gitu ya. Kemudian ada juga dari perusahaan, silahkan aja daftar. Kemudian ada interviewnya langsung di kampus gitu kan, direkrut langsung gitu. Nah tapi di zaman itu gitu ya, malangnya saya tak dapat gitu kan. Kemudian saya cari sendiri gitu, dapat gitu ya. Kemudian dapat ini malah sebagai peneliti gitu. Peneliti di USM waktu itu, University Science Malaysia di Penang gitu. Maksudnya dapat pengalaman, dapat gaji, kemudian bisa bergabung dengan dosen-dosen dan tim peneliti di sana. Waktu itu meneliti tentang jatuhan meteor yang terkena di Bukit Bunuh, Perak gitu ya, di Lenggong tepatnya gitu. Waktu itu ditemukanlah sulfide, tektite dan sebagainya, benda-benda luar angkasa sana tiba-tiba ada di bumi ini gitu kan. Wow gitu. Akhirnya dibuat penelitian booming waktu itu gitu. Bahkan peneliti dari Rusia pun datang, dibuat konferensi besar di sana. Lumayan lah 2 tahun ikut tim itu gitu ya. Mereka jatuhnya juga seperti tim kreatif kalau di industri entertainment, kalau di sana jadi tim kreatif peneliti jadinya seperti itu. Jadi segala macam tulisan ini kita letak gitu ya. Tentang tulisan Lenggong ditemukan sulfide, tentang tulisan Bukit Ledang ditemukan granat yang unik gitu ya. Ditaruhlah di museum gitu ya, museum geologi yang ada di Perak sana, gitu. Ini dari tadi kan cakap tentang gempa bumi, sekarang meteor. Sebenarnya Kak ini jurusan apa sih? Itulah jurusan yang paling langka di atas muka bumi ini gitu. Jurusan apa? Yang sangat unik gitu ya, teknik geologi gitu kan. Orang kadang suka tersalah pikir kalau kita bilang teknik geologi, teknik biologi gitu. Padahal ini tentang bumi gitu ya, dan semesta yang ada. Dan jurusan ini sangat langka juga lah Indonesia ini. Tapi kalau Indonesia sebutnya apa? Teknik geologi. Ada tapi? Kalau di Malaysia sebutnya geoscience gitu. Nah, jatuhnya kayak sains gitu. Kalau misalnya sini kayak sarjana sains ada tuh. Sama tak pelajaran deh sama yang di luar negeri? Ya karena kalau di Indonesia kan sains nih IPA, biologi, fisika, biologi fisika, ada jaga juga biologi. Ya kan? Nah ini Indonesia ini memang paling unik juga nih dalam kreatif sekali mengembangkan suatu ilmu gitu ya. Yang awalnya sains bisa jadi engineering. Kenapa? Biar kelihatan pamornya naik gitu kan. Jadi orang pun mendaftar. Orang rata-rata jurusan apa? Teknik gitu kan. Aku cepat-cepat ada daftar gitu kan. Biasanya kalau aja di dapil gitu kan, menang di dapilnya gitu ya. Sebut pula dapil. Harus agak berat nih. Di bidang engineering misalnya seperti itu, di bidang keteknikan biasanya seperti itu. Iya bisa. Udah sepanjang lulus S1, S2 kan tawaran sana tuh lumayan kan, tadi bilangnya gaji, dapat penelitian, dapat segala macam. Kenapa balik ke Indonesia lagi? Padahal kan tawaran pekerjaan tuh dari depan mata, udah bekerja juga Kak Malaysia sana. Kenapa balik ke Indonesia?